Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Serta jangan lupa salawat dan salam kita panjatkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kultum puasa Ramadan ini akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik. Padahal bulan puasa Ramadan ini penuh dengan berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Banyak orang yang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa. Hadis riwayat Nasai. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Ada 4 orang golongan yang masuk ke dalam kategori orang-orang merugi. Yang pertama, yaitu orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahalanya puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Taha Tabrani. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan untuk mencapai takwa. Orang-orang golongan yang kedua, yaitu orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya, banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat penting bagi siapa saja. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Orang-orang golongan yang ketiga, yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala apabila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran. Jadi, di kultum puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. Golongan orang-orang yang merugi yang keempat, yaitu orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya, tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Golongan orang-orang yang merugi yang keempat, yaitu orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya, tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap harinya kita diwajibkan tidak terkecuali. Sesungguhnya, pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib, sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar. Mengerjakan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar. Yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Itu benar-benar meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Demikian kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang-orang yang merugi tersebut, dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.